Sukirman berjumpa kembali dengan Anda. Pertemuan kali ini dengan tema supervisi standar sarana dan prasarana. Saudara-saudara sekalian, salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Di dalam melakukan supervisi, salah satunya adalah melakukan supervisi terhadap sarana dan prasarana. Pada kesempatan ini, saya mengambilkan standar sarana prasarana pada akreditasi sekolah maupun madrasah. Poin nomor 55 ini menyambung dari pertemuan yang lalu adalah ketentuan luas minimum lahan untuk sekolah atau madrasah tercantum pada tabel berikut ini. Untuk sekolah yang memiliki jumlah siswa antara 15 sampai dengan 28, tabelnya adalah sebagai berikut. Luas minimum lahan sekolah madrasah, rombongan belajar hanya 3, maka bangunan lantai 1 3.504 meter persegi. Bangunan lantai 2 1852, bangunan lantai 3 tidak ada. Kemudian 4 sampai 6 rombongan belajar. Kalau satu lantai 4.377. Kalau dua lantai 2.342, sedangkan 3 lantai 1.555. Rombongan belajar 7 sampai dengan 9 kelas. Bangunan satu lantai 5.299 meter persegi. Kalau dua lantai 2.793 meter persegi, sedangkan 3 lantai 1.872 meter persegi. Rombongan belajar 10 sampai 12 kelas. Apabila bangunan itu hanya satu lantai, maka luas bangunannya adalah 6.259 meter persegi. Sedangkan kalau dua lantai 3.340, untuk 3 lantai 2.265. Nah, dan seterusnya ini sampai rombongan belajar 25 sampai dengan 27 kelas. Maka luas bangunan kalau satu lantai 11.059 meter persegi, dua lantai 5.879 meter persegi, kalau 3 lantai 3.974. Ini dibuktikan dengan dokumen yang memuat luas lahan sekolah atau madrasah. Jadi kita lihat nanti di dalam memberikan penilaian saat supervisi, nah, itu ada data atau dokumen bukti bangunan luasnya itu berapa. Kemudian bandingkan luas lahan tersebut dengan luas minimum pada tabel rombongan belajar tadi. Contoh sebagai berikut ini. Untuk sekolah madrasah dengan jumlah rombongan belajar 6 dan bangunan satu lantai, luas minimnya adalah 4.370
Maka jika luas lantai bangunan adalah 4000 meter persegi, berarti luas lantai 4000 dibagi 4377 kali 100%. Nilainya angkanya 91,38%, sehingga memperoleh nilai B. Untuk sekolah madrasah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 15, ini perhatikan, maka tabelnya adalah sebagai berikut. Jadi nanti kalau melakukan supervisi di sini, kita lihat luas bangunan dan jumlah siswanya. Rombongan belajarnya itu 3, maka bangunan satu lantai 2140, 2 lantai 1360, 3 lantai tidak ada syarat. Untuk rombongan belajar 4 sampai dengan 6 kelas, bangunan satu lantai 2570, 2 lantai 1420, 3 lantai 1290, dan seterusnya sampai pada 25 sampai dengan 27 rombongan belajar. Satu lantai itu 6040, 2 lantai 3240, sedangkan 3 lantai 2170. Nah, sekarang kita lihat dibuktikan dengan mengamati lingkungan sekolah atau madrasah terkait dengan potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Kemudian, ketersediaan akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. 3. Pencemaran air. 4. Kebisingan. 5. Pencemaran udara. Nah, ini harus diamati oleh seorang supervisor, baik itu dari pengawas atau dari dinas pendidikan atau instansi terkait, untuk bisa melakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, ini melakukan wawancara dengan pihak yang terkait berhubungan dengan sarana dan prasarana. 57. Ketentuan luas minimum lantai sekolah atau madrasah yang memiliki 15 sampai dengan 28 siswa per rombongan belajar. Bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap siswa seperti tercantum pada berikut ini. Nah, tabel luas minimum lantai bangunan yang memiliki antara 15 sampai dengan 28 peserta didik di dalam rombongan belajar, maka ditentukan sebagai berikut. Kalau rombongan belajarnya itu 3, maka bangunan satu lantai hanya 660 meter persegi, 2 lantai 720, rombongan belajar 4 sampai dengan 6, satu lantai 920, 2 lantai 970, 3 lantai 1010. Rombongan belajar 7 sampai dengan 9, satu lantai 1180, 2 lantai 1290, 3 lantai 1290, dan seterusnya. Ini sama. Oh ya, jadi kalau 719 ini ternyata
baik lantai 2 maupun lantai 3 ini sama. Hanya untuk rombongan belajar 10 sampai 12 dan 10 sampai 7 sampai 9. 7 sampai 9, terus 10 sampai dengan 12. Dan seterusnya sampai dengan rombongan belajar antara 25 sampai dengan 27. Ini untuk bangunan satu lantai, luasnya adalah 2930. Ini luas minimum ya. Kemudian 2 lantai 3110, 3 lantai juga 3110. Untuk SD atau MI yang memiliki kurang dari 15 siswa per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel berikut. Ini adalah luas minimum lantai bangunan untuk SDMI yang kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar. Kita lihat di sini, kalau rombongan belajarnya hanya 3, maka luas bangunan satu lantai 640. Kalau 2 lantai 710. Terus kita ambil yang nomor 6. Rombongan belajar 16 sampai 18, maka luas bangunan satu lantai minimum 1330, 2 lantai 1430, dan 3 lantai 1430, dan seterusnya sampai rombongan belajar 25 sampai dengan 27. Luas bangunan satu lantai 1810, 2 lantai 1940, 3 lantai 1950. Buktinya apa? Kalau kita melakukan supervisi, ya kita amati langsung. Melakukan pengamatan langsung didukung dengan dokumen yang berisi tentang luas lantai bangunan. Jadi di situ ditunjukkan bahwa memang ada bangunan yang luasnya sesuai dengan standar tersebut. Nomor 58. Bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan meliputi konstruksi yang stabil adalah bangunan yang tidak mudah goyang. 2. Konstruksi yang kukuh adalah bangunan yang kuat terpancang pada tempatnya. 3. Sistem pencegahan bahaya kebakaran adalah perangkat penanggulangan bahaya kebakaran, misalnya sensor asap atau panas, sprinkler, hidran kebakaran, alat pemadam kebakaran, APAR, air, pasir, atau karung kuni termasuk akses evakuasi. 4. Fasilitas ramah anak adalah bangunan sekolah atau madrasah yang memenuhi ketentuan A. Peralatan belajar yang ramah, B. Mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, C. Tersedianya tempat sampah terpilih, D. Memiliki tempat cuci tangan yang dilengkapi air bersih dan sabun, E. Aman dari benda-benda yang jatuh dan bahan-bahan berbahaya baik di dalam maupun di luar bangunan. F.
bangunan sekolah bertingkat dilengkapi dengan ram dan tangga dengan lebar anak tangga minimal 30 cm dan tinggi anak tangga maksimal 20 cm. Lebar tangga lebih dari 150 cm, ada pegangan dan berpenutup. G. Memiliki area atau ruang bermain, lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik termasuk anak penyandang disabilitas. 5. Pangkalan petir atau penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir: batang penangkal petir, kabel konduktor, dan tempat pembumian. Nah, untuk memberikan akses penilaian, kita lihat ini. Sebentar, ini tadi agak mencelat sedikit. Nah, kita lihat. Kita akan melihat data-data langsung yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, apa yang kita lihat di situ? Kita harus melihat sarana prasarana itu dari sisi konstruksi. Walaupun asesor tersebut atau supervisor tersebut tidak menguasai dari sisi teknologi bangunan, tapi dari sisi konstruksi yang kukuh dan stabil itu bisa dilihat dari gambar-gambar dan konstruk bangunan yang kelihatan kokoh atau rapuh. Kedua, perangkat pencegahan bahaya kebakaran itu bisa dilihat langsung, ada aparnya atau tidak, atau kelengkapan yang lain, hidran dan sebagainya. Fasilitas ramah anak ini juga dilihat dari sisi lingkungannya, mendukung untuk bermain atau tidak. Juga penangkal petir ini mudah dilihat sampai kemana dia dibumikan. Yang kedua adalah melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait dengan sarana dan prasarana. 59. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan meliputi ventilasi adalah tempat udara dapat keluar masuk secara bebas. Kalau ruang itu ber-AC, kondisi AC harus berfungsi dengan baik dan kapasitas yang sesuai. Kedua, pencahayaan. Ini pengaturan cahaya dari matahari atau lampu agar ruang cukup terang untuk membaca dan menulis. Sanitasi meliputi saluran air bersih, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan atau air limbah, dan saluran air hujan. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Kelima, bahan bangunan yang aman adalah yang tidak mengandung bahan berbahaya atau beracun bagi kesehatan. Nah,
apa yang menjadi bukti untuk melihat bangunan fisik tersebut? Diamati langsung, mengamati kondisi bangunan sekolah atau madrasah dan prasarana yang ada meliputi ventilasi, pencahayaan, sanitasi, tempat sampah, bahan bangunan yang aman, dan melakukan wawancara. Nah, di dalam pembuktian ini, seorang supervisor harus betul-betul teliti karena terdapat beberapa bangunan yang mempunyai lingkungan atau wilayah yang berbeda-beda. Misalnya dia berada di pemukiman yang penuh, yang padat, maka mesti ada beberapa yang sangat tidak terpenuhi, termasuk ventilasi, pencahayaan, apalagi untuk melarikan air untuk membuat sanitasi itu mau kemana juga ada wilayah yang mengalami kesulitan. 60. Sekolah atau madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt. Ini mudah membuktikannya, cukup melihat dari strobe atau ketersediaan penerangan listrik di semua ruangan dan rekening pembayaran listrik. Kalau itu jumlah kelasnya besar, saya pikir kalau 1300 juga kurang, artinya kesesuaian, makanya dikatakan minimum, artinya paling tidak untuk ruang kelas itu sudah mencukupi. 61. Pemeliharaan atau perbaikan berkala sekolah atau madrasah meliputi pengecatan ulang, perbaikan jendela dan pintu, lantai, penutup atap, plafon, instalasi air, dan listrik. Ini dibuktikan dengan kondisi fisik. Kalau dia sudah diperbaiki pasti akan kelihatan. Dokumen pelaksanaan pemeliharaan sekolah atau madrasah. 62. Sebuah sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang guru, ruang pimpinan bisa terintegrasi dengan ruang guru, laboratorium IPA bisa memanfaatkan ruang kelas, perpustakaan, tempat ibadah, jamban, tempat bermain, gudang, dan kantin. Nah, ini adalah minimal, sekurang-kurangnya, berarti minimal yang harus dimiliki oleh sebuah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian juga ruang UKS, sirkulasi, dan tempat parkir. Biasanya kalau sekolah-sekolah di kota besar untuk lingkungan sekolah dasar dan MI itu peserta didiknya masih ada di sekitar, jadi kemungkinan untuk membawa kendaraan sepeda atau apa itu belum begitu banyak. Dibuktikan dengan melihat ketersediaan dan kondisi prasarana yang dimiliki sekolah atau madrasah. Nah, dalam posisi ini
bisa langsung supervisor itu melihat ada nggak barang-barang atau tempat-tempat yang disebutkan untuk mendukung jalannya proses belajar mengajar. Khusus untuk perpustakaan dan laboratorium dibuktikan dengan adanya jadwal penggunaan dan laporan kegiatan. 63. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Ketentuan ruang kelas untuk sekolah maupun madrasah terdiri dari jumlah yang sama atau lebih banyak dari jumlah rombongan belajar. Ukuran minimum sama dengan jumlah siswa kali 2 meter dengan lebar minimum 5 meter dan luas minimum 30 meter persegi. Sarana ruang kelas sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Kursi siswa 1 buah per siswa, meja siswa 1 buah per siswa, kursi guru 1 buah per guru, meja guru 1 buah per guru, lemari 1 buah per ruang, papan panjang 1 buah per ruang, papan tulis 1 buah per ruang, tempat sampah 1 buah per ruang, tempat cuci tangan 1 buah per ruang, jam dinding 1 buah per ruang, kotak kontak 1 buah per ruang. Ini diamati langsung oleh supervisor di lokasi dan juga melakukan wawancara. 64. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Ruang perpustakaan memiliki ketentuan luas minimum sama dengan luas 1 ruang kelas dan lebar minimum 5 meter. Sarana ruang perpustakaan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dapat berwujud e-book. Tabel sarana ruang perpustakaan, jenis buku teks pelajaran, 1 buku per mata pelajaran per siswa dan 2 buku per mata pelajaran per sekolah. Untuk meja kerja sirkulasi 1 buah per petugas. Buku panduan guru 1 buku per mata pelajaran per guru yang bersangkutan dan 1 buku per mata pelajaran per sekolah. Lemari katalog 1 buah per sekolah. Lemari 1 buah per sekolah. Buku pengayaan 870 judul per sekolah, buku referensi 30 judul per sekolah, sumber belajar lain 30 judul per sekolah, papan pengumuman 1 buah per sekolah, meja multimedia 1 buah per sekolah, media pendidikan, peralatan multimedia 1 set per sekolah. Nah, itu adalah tabel untuk perpustakaan. Rak buku 1 set per sekolah, rak majalah 1 buah per sekolah, rak surat kabar 1 buah per sekolah, meja baca 15 buah per sekolah,
kursi baca 15 buah per sekolah, kursi kerja 1 buah per petugas, buku inventaris 1 buah, tempat sampah 1 buah, kotak kontak 1 buah, jam dinding 1 buah. Pembuktiannya dengan memeriksa ruang dan pemanfaatan, perabot, media pembelajaran, perpustakaan, katalog, dan perlengkapan lain. Dibuktikan dengan mengamati alat peraga yang tersedia di sekolah. Oh, ini yang alat peraga ya. Nah, sekarang ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah atau madrasah. Ruang pimpinan memiliki ketentuan sebagai berikut. Luas minimum 12 meter persegi, lebar minimum 3 meter. 3 meter ya sudah cukup ya. Sarana sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Ada kursi pimpinan, meja pimpinan, kursi dan meja tamu, ada lemari, papan statistik, simbol kenegaraan, tempat sampah, dan jam dinding. Ini dilihat langsung saat melakukan supervisi ada apa tidak. 67 ruang guru. Ini ruang guru ruang guru untuk bekerja di luar kelas pas istirahat atau ada tamu dan sebagainya. Minimum 4 meter persegi per guru dan luas seluruhnya minimum 32 meter persegi. Ini tabelnya. Ada kursi kerja, ada meja kerja, ada lemari, ada papan pengumuman, ada tempat sampah, tempat cuci tangan, dan sebagainya. Pembuktiannya adalah memeriksa ruang guru, perabot, dan peralatan lainnya. Tempat ibadah ini untuk melakukan ibadah warga sekolah atau madrasah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tempat ibadah memiliki ketentuan luas minimum 12 meter persegi, dilengkapi dengan 1 buah lemari atau rak, jam dinding, ketersediaan air untuk wudhu dan sebagainya. Ini dilihat langsung ya, kita buktikan apakah tempat ibadahnya ada. Ruang UKS luas minimum 12 meter persegi. Sarana UKS seperti tabel berikut. Ada tempat tidur, lemari, meja, kursi, catatan kesehatan, tandu, selimut, termometer, dan sebagainya. Ini dibuktikan dengan memeriksa ruang UKS, jadi harus kita cek langsung ke sana. Kemudian dari jamban itu sendiri bisa kita lihat minimum 3 unit dengan dinding atap dan dapat dikunci pintunya. 1 jamban untuk setiap 60 peserta didik pria dan 1 jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita. Dan juga ada jamban untuk guru atau karyawan. Luas minimum tiap unit 2 meter persegi, ada air bersih, selalu dalam keadaan bersih. Sarananya ada kloset, tempat air, gayung, gantungan pakaian, dan sampah. Supervisor bisa melihat langsung pada saat memberikan penilaian atau saat melakukan supervisi. Gudang sekolah di sini difungsikan untuk menyimpan arsip yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Nah, ketentuannya minimum 18 meter persegi luasnya. Ada lemari, ada rak,
dan juga dapat dikunci. Dibuktikan dengan memeriksa ruang gudang dan perabot. 72. Tempat bermain. Tempat bermain atau olahraga dengan perbandingan 3 meter persegi per siswa. Luas minimum 600 meter persegi. Memiliki permukaan datar dengan drainase yang baik dan tidak digunakan untuk tempat parkir. Luas minimum tempat berolahraga 20 kali 15 meter. Sarana tempat bermain tercantum pada tabel berikut. Tempat bermain olahraga, bendera atau tiang bendera, peralatan olahraga, bola, voli, sepak, dan sebagainya, peralatan seni budaya, peralatan keterampilan, dan sebagainya, disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah. Nah, di sini dibuktikan dengan memeriksa keberadaan dan kemanfaatan tempat tersebut. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah dan atau madrasah. Memiliki luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang bangunan, lebar minimum 1,8 meter dan tinggi minimum 2,5 meter. Dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta memperoleh cahaya dan udara yang cukup. Terawat dengan baik, bersih, dan nyaman, dibuktikan dengan memeriksa ruang sirkulasi. Kantin 74 menempati area tersendiri. Syaratnya adalah minimum 12 meter persegi, harus bersih, sehat, dan aman. Sanitasinya baik. Makanan dan minuman yang disediakan harus bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Ini harus dilihat langsung ya, kita harus melihat ke sana langsung. Tempat parkir ada area tersendiri. Standar yang ditetapkan oleh daerah, memiliki sistem pengamanan, rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan keperluan. Ini juga harus dilihat langsung oleh supervisor. Nah, itulah tadi standar 5 tentang sarana dan prasarana, sehingga untuk sebuah sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah ada ketentuan minimal yang harus dilakukan di dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan demikian, maka proses belajar mengajar berjalan dengan baik dengan harapan akan menciptakan peserta didik yang berkualitas. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas perhatiannya, dan sampai di sini perjumpaan dengan saya Sukirman. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sampai jumpa.